jelata yang terlalu lama menderita. Nah, jadi pemerintah itu pekerjaannya, pemimpin pekerjaannya adalah mengubah dari hutan rimba rahmat menjadi taman dan perkotaan barokah. Kira-kira. Nah, ini yang kita gagal dari 45 sampai sekarang, kita belum pernah sungguh-sungguh berhasil, dan kita sekarang berada pada era puncak kegagalan itu, sehingga 2014 nanti kita bingung sebaiknya ada pemilu atau tidak. Kalau nurutin hati kayaknya yang nggak usah terjadi, tapi semua pihak yang pro maupun yang kontra sama-sama memperkirakan tidak akan terjadi. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau saya pribadi tidak ada urusan pemilu monggo, tidak pemilu monggo, karena saya sudah tidak hidup bersama Anda. Saya sudah hidup di suatu lingkungan dan frame nilai yang sudah tidak dihidupi dan disemayami oleh kebanyakan orang, dan itu menyebabkan kalau saya ngomong sesuatu pasti nggak populer untuk Anda, pasti Anda tidak suka, karena yang saya omongkan pasti bukan hal-hal yang menurut Anda aktual. Itu salah satu pertanyaan saya ketika Anas ngasih judul supremasi keadilan atau hukum. Wah, ini apa bikin keadilan? Saya sebenarnya tidak ingin ngomong gitu karena keadilan itu nggak laku. Nah, sebelum saya masuk ke situ, Mas Anas, alasan saya ke sini itu ya sederhana, wong. Anas itu ke rumah saya sejak dia diberi gelar baru oleh KPK. Itu 2 kali ke rumah saya lah, masa saya nggak balas kunjungan. Jadi saya balas kunjungan ke sini, apalagi beliau kemarin ke rumah juga dengan keluarganya. Cuman saya ke sini belum dengan keluarga. Nah, saya mohon maaf. Nomor 2 lah, kalau ada orang yang hatinya sedih kan saya wajib untuk menemani, ya gitu. Saya tidak tahu sedihnya itu gimana, urusannya gimana, hukumnya bagaimana. Saya bukan petugas hukum dan saya bukan orang yang akan memvonis Anas bersalah atau tidak. Tapi sebagai manusia, saya wajib menemani dia, apalagi dia anak saya. Nah, gitu. Anak saya nggak tahu anak dalam urusan apa ya Mas. Pokoknya anakku lah. Gitu. Kalau memang harus dikaitkan dengan hukum dan politik, saya kira saya kesini untuk mendorong Anas agar menjadi pejuang hukum yang baik. Sebagaimana saya ketemu KPK, juga saya minta KPK menjadi pejuang hukum yang baik. Artinya, saya juga bilang Busro bahwa saya mau ketemu Anas. Dan saya sebenarnya ngajak dia di sini kan asik gitu. Tapi ya Busro punya kesibukan macam-macam, sehingga tidak bisa saya datang ke sini, sehingga tadi saya nunggu acara ini di warung pojok sana itu, dekat rumah sakit sana. Oke, sekarang saya masuk ke supremasi keadilan. Ini sebenarnya nggak populer ya saya mau ngomong ini. Kalau ada kuliah, tolong wartawan kalau ada jangan menunggu statement politik saya, karena saya tidak berpolitik. Ya, enggak, saya tidak berpolitik dan saya tidak melihat ada politisi di Indonesia yang boleh masuk pikiran saya, apalagi masuk hati saya, karena syarat rukunnya tidak terpenuhi sama sekali. Mulai dari mana ya? Kalau ngomong ini masalahnya, tadi saya mestinya ngerokok, sudah disuruh ke sini sehingga saya pegang korek kayak ngerokok. Gak bisa merokok itu sudah. Nah, pergerakan anyar melarang merokok gak melok aku. Oke, bismillah. Saya nyicil apa adanya aja ya. Tapi kalau disebut kuliah, ya saya harus menjelaskan kata kuliah ini termasuk salah satu kata yang direkrut dari bahasa asing yang kemudian tidak dipenuhi substansinya, karena banyak sekali kata-kata dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa yang diambil menjadi bahasa Indonesia tetapi diselewengkan atau terselewengkan maknanya. Kuliah itu artinya, mohon maaf ini tidak marketable untuk dijual di mana-mana, untuk dimuat-muat ya. Saya sedang menghindar untuk ngomong yang sebenarnya ingin saya omongkan, maka saya cari lain-lain. Kuliah itu dari kata kulun, artinya setiap. Nah, setiap itu ternyata bermakna semua. Jadi kalau dibilang setiap orang berarti semua orang, dan gitu. Setiap orang pakai baju berarti semua orang pakai baju. Jadi kalau kata kuliah itu sesungguhnya adalah universalitas,
atau universalisme. Makanya tepat kalau disebut kuliah budaya. Kalau disebut kuliah kedokteran tidak tepat. Kalau kedokteran atau pertanian atau ekonomi itu namanya juz'iyah. Aduh. Maaf. Enggak penting ya. Ada kacitan itu maksudmu. Ini kuliah ya Mas Anas ya. Jadi ini bukan political statement, bukan pergerakan apa-apa yang akan bikin goro-goro segala macam. Bahwa goro-goro akan terjadi itu pasti. Itu pasti, dan yang terlibat bukan hanya manusia dan politisi, yang terlibat adalah juga alam dan Tuhan dan staf-stafnya Tuhan yang mengurusi gunung berapi, yang mengurusi lahar, yang mengurusi gempa, yang mengurusi apa saja, insya Allah akan terlibat karena syarat rukunnya sudah kita penuhi untuk terjadi perubahan-perubahan mendasar. Nah, kembali ke kata kuliah, kalau universitas itu benar kuliah, tapi kalau fakultas itu juz'iyah. Jadi sebenarnya selama ini belum ada sarjana universitas, yang ada sarjana fakultas. Jadi itu salah satu penipuan di dunia ini adalah ada lembaga namanya universitas, padahal mereka sebenarnya paguyuban fakultas. Karena belum ada sarjana universiter, yang ada sarjana fakultatif kan gitu. Nah sekarang ini kita kuliah, berarti Anda adalah orang yang datang dengan pikiran universal, memperluas pikiran Anda seluas mungkin. Kalau bahasa sehari-hari gini, ada orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal, ada orang tahu sedikit tentang banyak hal, ada orang tahu banyak tentang sedikit hal. Anda adalah orang yang tahu banyak tentang banyak hal, kan begitu. Maka Anda bikin pergerakan, karena untuk pergerakan seperti ini tidak boleh hanya mengerti struktur politik, tidak hanya boleh mengerti peta kekuasaan, tapi harus mengerti dimensi-dimensi yang jauh lebih luas dari itu, terutama bisa mendengarkan suara sejati dari yang Anda urusi, yaitu rakyat NKRI Republik Indonesia. Tadi kita sudah bicara mengenai suara sejati. Saya ini bingung mau lurusin yang gitu-gitu apa enggak, soalnya ini agak serius yang ngomongnya gitu-gitu. Ini aja, supremasi keadilan aja deh. Hukum itu Mas, itu gini, ada 3 macam orang yang berhadapan dengan hukum. Satu, orang yang tidak butuh hukum. Kedua, orang yang tidak butuh hukum. Ketiga, orang yang bertengkar dengan hukum. Satu, orang yang tidak butuh hukum adalah orang yang punya nurani keadilan, sehingga diatur oleh hukum atau tidak, dia pasti berbuat baik. Itu satu. Jadi misalnya Anas sendiri, saya kira selama kuliah dia tidak pernah kuliah pun. Awak mungkin. Artinya mayoritas rakyat Indonesia tidak pernah taat hukum, dalam arti mereka belum pernah membaca pasal-pasal hukum kan gitu. Tapi mereka yang mereka andalkan untuk supaya tidak terjerat hukum adalah nurani keadilannya kan gitu. Jadi orang itu kalau dia punya berdiri di dalam nurani keadilan, dia tidak punya kemungkinan untuk melanggar hukum. Artinya ada orang yang tidak butuh hukum karena dia memang sudah adil orangnya, orang sudah baik gitu loh. Nah ini mungkin termasuk Anas, mungkin saya juga ingin ke situ gitu. Saya tidak butuh hukum, menyinggung perasaan baca pasal hukum itu. Diloloknya terus, barang siapa lu nggak curiga toh? Lalu, ya toh. Setiap baca pasal itu saya tersinggung lu. Aku kok diarani katanya Allah ini, aku enggak kok gitu loh. Jadi saya nggak pernah bisa baca. Ini pertama. Yang kedua, orang yang tidak butuh hukum karena dia memang tidak suka hukum. Hukum itu kan sebenarnya diciptakan dengan asumsi orang tidak bisa saling dipercaya satu sama lain, maka dibutuhkan aturan-aturan, pagar-pagar dan batasan-batasan supaya saling terikat satu sama lain. Jadi reaksi yang kedua adalah orang yang memahami hukum, menerima hukum tapi dengan hati yang menolak, dan dia mengincar bagaimana caranya mengakali hukum. Nomor 2.
Nomor 3 adalah penegak-penegak hukum sungguhan yang memang ingin menggunakan hukum sebagai salah satu perangkat ketertiban hidup.